Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Pinkan Andini, dan teman saya Aditya Kurniawan, di mana kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan. Oke, baik. Di sini Adit akan menjelaskan tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional. Simak videonya baik-baik ya. Urgensi tantangan dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, gangguan, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Mengapa bangsa dan negara Indonesia sangat membutuhkan ketahanan nasional untuk menciptakan suatu perceived power, mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini merupakan masa yang akan datang juga. Ketahanan nasional merupakan konsep kekuatan yang diharapkan untuk memperkokoh integrasi nasional. Pada sisi lain, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau situasi eksternal yang meliputi konstelasi politik, keamanan, dan pola hubungan regional atau internasional. Internal yang meliputi konstelasi politik dan keamanan dalam negeri, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Menurut Suradinata, mengemukakan pengertian ketahanan nasional yaitu suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Sedangkan menurut Suryo Diharjo tahun 1997 menyatakan ketahanan nasional meliputi keamanan nasional dan kesejahteraan nasional, yang berarti ketahanan nasional sejalan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, implementasi ketahanan nasional Indonesia dalam proses pembangunan nasional dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan keamanan yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam melindungi eksistensi serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional merupakan derivasi dan pembangunan nasional, dan keduanya itu mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Keberhasilan pembangunan nasional akan dapat meningkatkan ketahanan nasional, dan sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong laju pembangunan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Sifat ketahanan nasional Indonesia adalah
Yang pertama, mandiri adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian. Kemandirian merupakan prasyarat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, dinamis adalah berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategis. Yang ketiga, wibawa adalah pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Konsultasi dan kerjasama yaitu sikap konsultif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengaturan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan serta utuh, menyeluruh, dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode atau keuletan dan ketangguhan bangsa nasional yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, 3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Terdapat 3 cara pula dalam melihat ketahanan. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketahanan nasional meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan di bidang ideologi. Ketahanan nasional dalam bidang ideologi ditunjukkan untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, terutama pengaruh komunisme, liberalisme, dan fundamentalisme dan fanatisme agama yang terlalu inklusif. Pancasila mengandung nilai-nilai keritalisasi yang diterima oleh seluruh lapisan dan unsur masyarakat yang heterogen dan dijadikan sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus sebagai fundamental idea dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada sisi lain, struktur masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, sangat rawan konflik atau struktur dan horizontal, dan setiap saat dapat mengecam integritas atau keutuhan bangsa dan keberlangsungan hidup bangsa. Yang kedua, ketahanan di bidang politik. Kita telah mengenal dan mempraktekkan berbagai sistem politik, yaitu sistem demokrasi liberal yang mengakibatkan dominasi partai-partai politik, dan kemudian sistem demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pemerintah otoriter. Penerapan kedua sistem demokrasi ini berdampak pada destabilisasi kehidupan sosial politik, lemahnya ketahanan politik, mandeknya proses pembangunan nasional, serta terjadinya berbagai penyelewengan dalam penyelenggaraan negara. Berbagai tantangan berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi politik ke depan dan sangat mempengaruhi keamanan nasional di bidang politik adalah penegakan supremasi hukum dan HAM, penegakan pemerintah demokrasi yang bebas dari KKN, serta membangun kecakapan dan kecerdasan di seluruh lapisan masyarakat. Di era reformasi politik ini, sudah seharusnya bangsa Indonesia mengembangkan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga mendukung ketahanan nasional di bidang politik. Selanjutnya, ketahanan di bidang ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi merupakan mata rantai terlemah di antara mata-mata rantai ketahanan yang secara keseluruhan merupakan ketahanan nasional Indonesia.
Pembangunan nasional niscaya diarahkan kepada upaya mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep, strategi, dan implementasi pembangunan ekonomi Indonesia harus mampu mewujudkan ketahanan nasional di bidang ekonomi. Pembangunan nasional sedapat mungkin struktur ekonomi, sehingga satu, produksi yang berasal dari sektor pertanian bertambah besar. Dua, warga negara atau penduduk yang hidup dari luar sektor pertanian bertambah besar. Dan yang ketiga, bahan ekspor semakin banyak, terdiri dari barang-barang olahan dan barang-barang jadi. Tantangan terberat yang kita hadapi ke depan dan sangat mempengaruhi ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah pengaruh globalisasi ekonomi, persaingan pasar bebas, serta perkembangan kapitalisme modern. Selanjutnya, ketahanan di bidang sosial budaya. Ketahanan bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain. Namun yang menonjol di sini adalah faktor teknologi dan kebudayaan, karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar negeri. Pengaruh dari luar negeri paling banyak menimbulkan perubahan. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu mawas diri dan waspada karena kemungkinannya pihak luar negeri menyebarkan pengaruhnya dengan tujuan untuk melakukan intervensi maupun infiltrasi yang berakibat pada terjadinya disharmoni dan destabilisasi kehidupan nasional di bidang sosial budaya. Persoalan yang sangat mendesak untuk kita pecahkan dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional di bidang ekonomi dan budaya antara lain adalah bagaimana mengarahkan perubahan sosial budaya itu ke arah integrasi sosial budaya serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia tanpa memandang status sosial budaya, suku bangsa, etnik, dan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan. Mengingat bahwa ruang lingkup pertahanan negara meliputi seluruh bidang kehidupan nasional dan setiap warga negara serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 8 dan 9. Maka sudah sewajarnya lah mulai sekarang dipikirkan konsep, model, dan asas demokrasi dalam pembelaan negara Indonesia. Jika ini sudah terlaksana, maka ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan akan semakin mantap. Bela negara tidak hanya tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen dan lapisan masyarakat Indonesia. Pada skala makro, upaya pembelaan negara harus melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional seperti warga negara atau penduduk, kekayaan alam, dan teknologi. Upaya pembelaan negara harus dilakukan oleh warga negara sesuai dengan bidang kemampuan dan profesi masing-masing warga negara. Pelaksanaan pertahanan keamanan nasional Indonesia menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana seluruh rakyat diikutsertakan dengan profesinya masing-masing. Dan apabila ini dapat terlaksana secara efektif dan efisien, niscaya mewujudkan ketahanan yang kokoh kuat di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional, pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Mencermati pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Nah, banyak pertanyaan besar yang sering muncul adalah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan semangat bela negara. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kondisi bela negara di era digital saat ini. Nah, bela negara bukan sekedar menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk generasi muda di era digital saat ini. Selama ini yang terjadi, bela negara lebih dimaknai sebagai pemahaman yang bersifat fisik saja. Banyak yang mengira bahwa bela negara identik dengan angkat senjata. Hamid Muhammad menegaskan bahwa ancaman nyata terhadap jati diri generasi bangsa saat ini adalah narkoba, pornografi, hoaks, dan radikalisme atau terorisme. Lebih lanjut, Timbul Siahaan mengatakan bahwa program bela negara adalah respons Kementerian Pertahanan RI dalam mewujudkan program revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat diberikan kesadaran akan konsep bela negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta tanah air, rela berkorban, dan yakin dengan ideologi Pancasila. Materi dalam program bela negara ini terbagi menjadi 70-80% teori dan 20-30% praktik di lapangan. Untuk materinya ada di tabel berikut ini. Nah, di sisi lain, terkait dengan materi pokok pembinaan bela negara berdasarkan modul konsep bela negara yang dikeluarkan oleh Dewan Ketahanan Nasional tahun 2019 adalah nilai dasar bela negara, konsensus dasar berbangsa dan bernegara meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Integritas nasional, etika dan supremasi hukum, serta kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan analisis dan identifikasi masalah terhadap program pembinaan kesadaran bela negara di era digital yang terjadi pada saat ini dan mengkaji bagaimana implikasi kesadaran bela negara untuk memperkokoh ketahanan nasional. Maka terdapat pokok-pokok persoalan yang ditemukan, yaitu yang pertama, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara generasi muda di era digital, di mana program pendidikan dan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan pemerintah belum secara optimal dilaksanakan kepada generasi muda di era digital, sehingga masih banyak generasi muda yang perlu dibina dan ditingkatkan terkait kesadaran bela negara saat ini. Dan yang kedua, masih rendahnya kesadaran bela negara generasi muda di era digital. Jadi saat ini masih jarang metode dan materi bela negara yang mengedepankan penyataan secara dialogis, aktivitas mengasah otak atau aspek kognitif yang merupakan akumulasi dan hasil pengelolaan otak terhadap data, informasi, dan pengetahuan yang diperoleh manusia, sehingga bisa memperkuat ideologi para peserta terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kesadaran bela negara di kalangan generasi muda di era digital masih rendah, kurang peduli dan rasa tanggung jawab dalam memajukan bangsa dan negara, masih seringnya terjadi konflik antar pemuda, masih kurangnya rasa kesetiakawanan sosial, belum mampu secara tulus menerima perbedaan yang ada, dan berkurangnya sikap menghargai budaya bangsa sendiri, serta berkembangnya sikap hedonis, pragmatis, materialistik, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, belum sinergisnya kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Jadi dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara, kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah belum sinergis dan masih terkesan jalan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya ada mengenai kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara bagi warga negara di era digital. Jadi, wacana mengenai peningkatan kesadaran bela negara melalui pendidikan menimbulkan pertanyaan kritis pada dunia pendidikan kita saat ini. Apakah pendidikan yang berlaku di setiap jenjangnya selama ini belum mampu menumbuhkan kesadaran akan cinta tanah air dan bela negara? Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia sepertinya sedikit bergeser dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Nah, yang kedua ada kesadaran pembinaan kesadaran bela negara warga negara di era digital dalam praktiknya. Dalam pelaksanaan pembinaan materi bela negara yang dilakukan oleh warga negara, khususnya generasi muda, masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran warga negara terhadap program bela negara. Bela negara itu hak dan kewajiban warga negara. Bela negara tidak identik wajib militer. Sedangkan hambatan peningkatan kesadaran bela negara yang terjadi dalam era digital saat ini antara lain, yang pertama minimnya keteladanan, yang kedua minimnya dan lemahnya narasi bela negara yang bisa menjadi counter wacana terhadap gerakan liberalisme dan fundamentalis agama, dan yang ketiga minimnya konten kreatif mengenai narasi bela negara yang menarik bagi generasi milenial, dan yang keempat lemahnya pemahaman sejarah dan tradisi yang bisa menjadi sumber referensi dan pertahanan kultural di kalangan generasi milenial, sehingga mereka mudah terpengaruh terhadap narasi dominan karena miskin referensi dan lemah pertahanan diri. Nah, untuk karena itu perlu adanya strategi dan upaya peningkatan kesadaran bela negara di era digital dan memperkuat semangat kebangsaan generasi milenial dalam rangka memperkokoh NKRI. Antara lain, yang pertama, peningkatan dan pemanfaatan IT dan media sosial sebagai sarana melakukan sosialisasi dan habituasi masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara. Yang kedua, membuat narasi yang kuat mengenai bela negara yang bisa dijadikan sebagai konten medsos yang berfungsi sebagai counter narasi yang bisa mengkikis dan melemahkan semangat bela negara. Yang ketiga, agar counter wacana berfungsi secara efektif, maka harus dibuat format dan tampilan yang kreatif mencermati hal tersebut. Kesadaran bela negara mesti terus disegarkan untuk mengatasi masalah kebangsaan yang sedang melanda bangsa Indonesia. Memori kolektif sebagai bangsa yang bersatu di atas berbagai perbedaan perlu terus dirawat. Memori kolektif kebangsaan ini harus didekatkan dengan generasi muda. Kolektivitas pendiri bangsa yang multi etnis, multi agama, dan multi suku bangsa mesti terus dirawat sehingga tidak ada imajinasi untuk menjadikan kelompok yang eksekutif. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Saya harap siapapun yang menonton video ini dapat mengerti apa yang sudah saya dan teman saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.